acaranya sisanya sudah hadir. balik dia memilih 08 berapa? Pak Direktur, apakah mendengar suara kami, Pak? 12 75 65 12 Direktur, oh bisa, oke. isi Kita mulai saja ya, Pak Dir ya. Yang sama-sama kita hormati Prof. Sudarwan Danim, siapa caranya lah biar Ibu kelihatannya Dr. Ani Khairani selaku narasumber pada kegiatan seri webinar Guru Belajar pada pagi hari ini. Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Direktorat Pendidikan Dasar GTK Kemdikbud, dan tak lupa pula Bapak Ibu guru, utamanya guru sekolah dasar, guru SMP, mungkin juga ada Bapak Ibu orang tua yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi ini alhamdulillah, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyikapi pandemi COVID-19 saat ini tidak tinggal diam. Kita berupaya untuk memfasilitasi, mengawal bagaimana upaya untuk bantu pendidikan para guru, kepala sekolah di jenjang kuliah dasar dan juga orang tua. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan juga kepada para narasumber yang telah berkenan ada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti webinar, semoga berjalan sukses, memberi manfaat dan berjalan baik. Dan dengan seizin Bapak Ibu sekalian dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seri webinar Guru Belajar di lingkungan Direktorat Pendidikan Dasar GTK Kemdikbud dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. kurangnya ada lagi live lagi malip kurangnya Kita ya pesan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, terima kasih atas kata pembuka dan membuka acara webinar series GTK Dikdas secara resmi. Baik Bapak Ibu sekalian yang terhormat, khususnya para peserta, sebelum kita memulai, nanti ada Ibu Ani Khairani dan Prof. Sudarwan, saya ingin beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini ada tata tertib untuk mengikuti kegiatan webinar di GTK Dikdas. Saya coba akan share screen untuk presentasi. Ini untuk yang apa? Peraturannya. Mohon izin Pak Romi, saya izin Bu ya. Oh nggih Bu, iya Pak, maaf Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Cop. Yuk. Orangnya hayal lagi. Jadi tata tertib peserta webinar, peserta wajib mendaftar pada tautan yang tersedia mengikuti webinar series. Jadi yang terdaftar ya Bapak dan Ibu. Acara webinar berlangsung selama 120 menit, ini 2 jam. Peserta di Zoom hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Pertanyaan peserta disampaikan melalui menu Q&A dengan menyebutkan nama dan peserta ya, apa nama dan narasumber yang akan yang dituju mau untuk bertanya. Kegiatan ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan rentang waktu mulai tanggal 29 Juni. Ini untuk informasi umum.
waktu pelaksanaan webinar Senin sampai dengan Kamis, sesi 1 jam 9 dan sesi 2 itu jam 2 sore. Ini kita juga kalau misalkan memang teman-teman yang tidak masuk ke dalam link Zoom, maka bisa menyaksikan seminar melalui live YouTube kami di GTK Dikdas ya, Kemdikbud RI. Ini alamatnya di GTK Kemdikbud RI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan juga masalah sertifikat nanti akan dikirimkan bagi Bapak Ibu peserta yang masuk ke dalam Zoom, itu nanti secara otomatis akan kami kirimkan sertifikat melalui email Bapak dan Ibu sekalian. Itu saja mungkin ya hal-hal yang penting. Baik Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita mulai acara seminar kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani Khairani, mendengar kami, Bu? Terdengar suara saya? Ya, terdengar, Bu. Alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Prof. Sudarwan. Prof, mic-nya dibuka aja, Prof. Nggak apa-apa, Prof. Sehat-sehat Ya, selalu, kedengaran Prof. baik. Ya, siap, Prof. Sehat-sehat selalu, Prof. Ya. Sudarwan. Baik, sebelum kita memulai presentasi. Dengerin, tidak akan capek ketika guru itu bukan cuma sekedar profesi ambisi kita, gitu ya. Tapi kalau ini kita pahami sebagai peran saya hidup, saya dilahirkan ternyata untuk jadi guru ya, gitu ya. Dan tugas ini akan saya laksanakan sampai kelak saya akan diambil kembali amanah ini sebagai guru. Artinya apa? Ketika tugas kita sudah selesai di dunia kan kita sudah habis nih, gitu ya. Sudah habis. Nah, oleh karena itu sebelum kita habis usianya dari sebagai guru, optimalkan betul-betul seperti itu. Dan saya sudah melakukan itu. Saya coba, walaupun daring kayak begini ya, gitu ya. Saya coba untuk datangi pribadi. Paling tidak japrinya gitu, di japri gitu, atau diapain, kelihatan kamu suntuk banget mukanya kalau memang pas lagi dari yang ini. Itu akan keluar, Bu. Dan memang tidak jadi masuk materi memang. Masalahnya kalau udah kayak menghadapi anak bermasalah, mau kita kasih materi apa aja, salah semua. Gak bisa semua. Oleh karena itu, datengin ke jiwanya. Disitulah dia jadi aha, pembelajar yang aha, gitu ya. Ternyata gue di rumah gue nggak diperhatiin sama orang tua, dimarahin melulu, gitu ya. SMP SMA sekarang ada surveinya, banyak yang mengalami depresi. Gara-gara apa? Gara-gara di rumah, gitu ya. Di rumahnya bukan kenapa-kenapa, ya dimarahin juga, harus sekolah juga. Jadi dia stres luar biasa tuh anak-anak, jadi depresi, gitu ya. Dan itu kenapa? Karena kita tidak menyiapkan, kita hanya mindahin doang nih sekolah, ngomong tentang materi apa yang harus dipahami, tapi kita tidak paham secara psikologis bagaimana kondisi anak di situ. Jadi minimal sebelum materi 20 menit lah, kayak Mas Romi ngatur kami gitu ya. Sisanya 25 menit adalah kita diskusi. Nah, gimana tuh? Kamu dimarahin lagi sama bapakmu misalnya. Itu bagian dari proses kesehatan mental tadi, menjaga kesehatan mental anak-anak. Jadi pahamkan seperti itu ya. Memang mau nggak mau gimana ya, sebelum kurikulum itu mungkin dimodifikasi lagi gitu dengan kondisi dipelajari dulu jiwa kekanak-kanakan tadi, jangan asal beri pelajaran aja. Target kita apa dulu? Ini ya, kita pusingnya apa memang pelajaran yang beri terus karena tahu mental ya, kekanak-kanakan tuh bisa katanya menjawab, menerima. Tapi sekarang terbatas sekarang gitu ya. Gimana menjaga kesehatan mental, jiwa mental kekanak-kanakan tuh yang penting diselami dulu. Sebab ya itu saling tular. Bisa jujur bekadap. Orang tua pusing, apalagi masalah ekonomi gitu ya. Kemudian anak akan terbebankan dengan pusingnya orang tua. Bagusnya emang anak 14-15 tahun tuh memang kita sudah mulai ajak ngobrol ya. Nah, penghasilan bapak ibu ini sekarang dipotong jadi setengah. Nah, itu diajak ngobrol. Jadi ya sebagai orang tua kita harusnya melibatkan anak-anak. Betul kata profesor tadi ya. Kita akan matang secara mental ketika kita menghadapi masalah-masalah. Dan salah satu yang bisa menghindari pornografi, kecanduan gitu ya. Canduan game segala macam adalah bagaimana si anak bisa merasakan masalah itu kemudian sama-sama untuk menghadapi ini. Jadi jangan isolasi anak dari masalah ya. Justru anak itu perlu dikasih masalah supaya libidonya ya, istilahnya libido lah ya, ada hormon-hormon yang memang namanya ada, tapi libidonya tuh tidak naik sehingga yang dipikirin tuh cuman masalah fisik saja gitu ya.
fisik, seksual dan lain-lain. Nah itu sih ya kemana-mana sih jadi ya. Tapi apa yang kita hadapi adalah ketika anak tidak bisa kita pegang secara psikologis, dia akan cari orang itu kan maunya bahagia aja, gitu ya. Tidak nemu bahagia, stres, dia akan cari penyelesaian